Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tania Kurniawati dengan NIM 2501672 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya akan menampilkan presentasi artikel konseptual dengan judul artikel Peran Literasi Bahasa dalam Mewujudkan Pendidikan Berkualitas. Nah, dari latar belakang dan juga pertanyaan mendasar, konteks global SDGs tujuan yang keempat, pendidikan eksklusif, merata, dan berkualitas bagi seluruh manusia hingga 2030. Literasi bahasa sama dengan pintu masuk utama menuju pendidikan sejati. 359, skor PISA 2022 Indonesia, rata-rata OECD adalah 476. Nah, 68/81 peringkat Indonesia dalam PISA 2022. Pertanyaannya, bagaimana peran literasi bahasa dalam mewujudkan pendidikan berkualitas berbasis SDGs di Indonesia? Nah, tujuan penulisannya itu yang pertama adalah mendeskripsikan kedudukan literasi bahasa sebagai fondasi utama pendidikan berkualitas dalam kerangka SDGs tujuan yang keempat. Yang kedua adalah menganalisis tantangan dan peluang pengembangan literasi bahasa di Indonesia dari aspek kebijakan, kompetensi guru, dan juga teknologi. Dan tujuan yang ketiga adalah merumuskan rekomendasi bagi calon guru dalam merancang pembelajaran literasi kritis berbasis teks untuk pencapaian SDGs tujuan yang keempat. Literasi bahasa sebagai fondasi pendidikan. Nah, definisi modern literasi bahasa, praktik sosial kompleks mencakup berpikir kritis, komunikasi efektif, dan juga partisipasi aktif. Ada 7 prinsip literasi bahasa, ini adalah menurut Kerr 2000, yaitu yang pertama adalah interpretasi, kolaborasi, konvensi, pengetahuan budaya, pemecahan masalah, refleksi, dan juga penggunaan fungsional. Sedangkan kontribusi literasi bahasa, SDGs yang keempat, adalah yang pertama itu literasi. Kontinum kompetensi sepanjang hayat, UNESCO 2016. Kemampuan literasi tinggi, partisipasi sosial aktif, memutus rantai kemiskinan antar generasi, mendukung target 4,6 literasi dan juga numerasi bagi semua remaja pada 2030, literasi abad yang ke-21, digital, visual, dan juga media. Tantangan pengembangan literasi di Indonesia. Tantangan yang pertama adalah rendahnya capaian literasi. Skor PISA 2022 ada 359 poin, jauh di bawah rata-rata OECD 476. Peserta didik belum mampu menafsirkan informasi kompleks dan juga dari dukungan keluarga. Faktor dominan literasi, Amelia et al. 2024. Tantangan yang kedua adalah implementasi GLS belum optimal. GLS kerap bersifat rutinitas administratif, keterbatasan sumber bacaan dan juga strategi pembelajaran. Keberhasilan GLS bergantung komitmen seluruh warga sekolah. Sedangkan tantangan yang ketiga adalah kesenjangan antar wilayah. Disparitas literasi antar daerah masih lebar, literasi lokal komunitas perlu dihargai, dan juga perlu adanya sinergi orang tua, guru, dan juga masyarakat. Selanjutnya adalah peran guru, calon guru dalam literasi. Pendekatan kunci bagi guru dan calon guru yang pertama itu adalah pembelajaran berbasis teks, memahami dan juga memproduksi, merefleksasikan teks secara kritis. Literasi kritis, pendidikan sebagai proses pembebasan siswa sebagai subjek aktif membaca dunia. Selanjutnya adalah strategi literasi terpadu, integrasi membaca, menulis, dan juga berpikir kritis dalam satu rancangan pembelajaran. Strategi penguatan literasi berbasis SDGs di era 4.0. Ada 3 tahap gerakan literasi sekolah atau GLS. Tahap yang pertama adalah pembiasaan. Membaca 15 menit sebelum pembelajaran, menciptakan lingkungan yang kaya teks. Tahap yang kedua adalah pengembangan. Merespon bacaan dalam berbagai bentuk, diskusi, jurnal, ataupun dalam karya tulis. Tahap yang ketiga adalah pembelajaran. Literasi dalam KBM, berbasis teks dan literasi kritis terintegrasi.
Ekosistem literasi sinergis yaitu ada sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Kunci keberhasilan strategi ada komitmen jangka panjang semua pemangku kepentingan. GLS dilaksanakan substansi, bukan sekadar administratif, dan juga integrasi literasi digital dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, literasi bahasa adalah fondasi utama pendidikan berkualitas, bukan sekedar baca tulis, melainkan praktik sosial yang kompleks. Indonesia masih menghadapi tantangan serius, skor PISA rendah, implementasi LGS belum optimal, dan juga kesenjangan antar wilayah masih lebar. Guru dan juga calon guru adalah agen perubahan terpenting melalui pembelajaran berbasis teks, literasi kritis, dan juga strategi yang terpadu. Pencapaian SDGs tujuan yang keempat membutuhkan ekosistem literasi yang komprehensif dan juga melibatkan semua pemangku kepentingan. Untuk saran dan rekomendasi, pemerintah dan juga pemangku kebijakan perkuat implementasi GLS secara sistematis dan juga terukur. Prioritaskan pelatihan guru dalam literasi kritis berbasis teks, tingkatkan pemantauan dan juga evaluasi GLS berkelanjutan. Untuk orang tua dan juga masyarakat, biasakan membaca bersama di rumah, sediakan bahan bacaan berkualitas, dan juga ciptakan lingkungan yang mendukung budaya literasi. Sedangkan untuk guru dan calon guru PBSI, kuasai pendekatan berbasis teks, terapkan literasi kritis, dan juga integrasikan strategi literasi terpadu. Untuk peneliti dan juga akademisi, kaji implementasi kurikulum Merdeka Belajar, teliti pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran literasi, dan juga hasilkan bukti empiris bagi pengambil kebijakan. Nah, mungkin itulah presentasi artikel yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.